Film ini dimulai dengan Carol, seorang pilot yang terbangun di tengah-tengah kecelakaan. Dalam kepulan kabut tebal, dia melihat sosok seorang wanita berdiri di dekatnya, mengarahkan pistol ke seseorang, namun ternyata itu hanya mimpi. Setelah terbangun, Carol segera menemui komandannya, Yonrok, yang juga merupakan mentor sekaligus pemimpin pasukan Star Force. Yonrok kemudian mengajaknya untuk berlatih di ruang latihan. Sambil bertarung, Yonrok menanyakan tentang mimpi yang terus menghantui Carol. Saat Carol dijatuhkan oleh Yonrok, dia bersiap untuk menggunakan kekuatan Photon Blast-nya, namun Yonrok segera memperingatkannya untuk mengendalikan diri. Jika Carol sampai menggunakan kekuatannya, dia harus berhadapan dengan Supreme Intelligence. Pertarungan mereka pun berlanjut hingga akhirnya Carol kehilangan kendali dan menghantam Yonrok dengan Photon Blast-nya. Sebagai konsekuensi, Carol harus menghadapi Supreme Intelligence. Dalam perjalanannya menggunakan kereta menuju Supreme Intelligence, Yonrok menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa melihat wujud asli dari entitas tersebut. Mereka yang pernah bertemu hanya dapat melihat Supreme Intelligence dalam bentuk sosok yang paling mereka kagumi dalam alam bawah sadar mereka. Ketika Carol akhirnya bertemu dengan Supreme Intelligence, dia melihat sosok seseorang yang tidak dapat dia ingat sepenuhnya. Supreme Intelligence menjelaskan bahwa Carol terus berjuang melawan emosinya dan masa lalunya yang penuh dengan konflik. Selain itu, Supreme Intelligence juga mengungkapkan bahwa Carol adalah korban dari ekspansi Skrulls. Meskipun demikian, Carol mengatakan bahwa dia tidak bisa mengingat apapun dari masa lalunya. Setelah itu, Carol diberikan sebuah misi bersama Star Force yang dipimpin oleh Yonrok, dan dia berjanji tidak akan mengecewakan Supreme Intelligence. Seluruh anggota tim Star Force, yaitu Carol, Korat, Minerva, Atlas, dan Bronchar, naik ke dalam kapal mereka sambil mendiskusikan misi yang akan mereka jalani. Mereka semua mengira bahwa misi ini akan melibatkan serangan dari Skrulls. Yonrok kemudian menjelaskan bahwa misi ini sebenarnya adalah pencarian dan penyelamatan mata-mata Kree bernama Sohlar yang berada di planet perbatasan Kree, Torva. Setibanya di Torva, tim mendaratkan pesawat mereka. Carol kemudian diperintahkan untuk melacak sinyal Sohlar yang mengarah ke sebuah kuil. Yonrok memperingatkan bahwa kuil tersebut mungkin adalah lokasi penyergapan. Meskipun Carol menawarkan diri untuk masuk sendiri, Yonrok memutuskan agar mereka tetap berhati-hati dan masuk bersama-sama. Saat mereka mendekati kuil, tim kemudian didekati oleh penduduk asli Torva. Saat mencari Sohlar, Carol akhirnya menemukannya dan mereka bertukar kode informasi untuk memverifikasi identitas. Namun, tiba-tiba Yonrok memperingatkan bahwa mereka telah dijebak dan bahwa ini adalah penyergapan oleh Skrulls. Carol segera menyadari bahwa Sohlar yang dia temui sebenarnya adalah Skrulls yang menyamar. Sebelum dia sempat beraksi, Talos yang menyamar sebagai Sohlar menyerangnya dengan senjata khusus Skrulls dan berhasil melumpuhkannya. Carol kemudian dibawa ke kapal induk Skrulls. Saat tidak sadarkan diri, Skrulls berhasil mengakses ingatan Carol, mulai dari masa kecilnya hingga sosok yang terus muncul dalam mimpinya. Sosok ini adalah Supreme Intelligence yang sebelumnya telah ditemui oleh Carol dan ternyata bernama Dr. Wendy Lawson. Dari ingatan tersebut, Carol mulai mendapatkan petunjuk tentang masa lalunya yang selama ini menghantuinya. Ketika Carol terbangun, dia menemukan dirinya terikat terbalik di sebuah mesin. Berpura-pura masih tidak sadarkan diri, Carol mendengarkan percakapan para Skrulls sebelum akhirnya menggunakan kekuatan Photon Blast-nya untuk membebaskan diri. Setelah melumpuhkan para Skrulls di ruangan tersebut, Carol menginterogasi Talos untuk mengetahui apa yang sebenarnya mereka lakukan terhadapnya. Talos kemudian mengungkapkan bahwa mereka sedang mencari informasi tentang Dr. Lawson, wanita yang muncul dalam ingatan Carol.
Ketika kelompok Skrulls datang untuk membantu Talos, Carol masih belum bisa menggunakan kekuatan Photon Blast-nya karena tangannya masih terbelenggu. Dalam keadaan terdesak, Carol akhirnya berhasil melepaskan belenggu tersebut dengan melepaskan Photon Blast yang kuat. Ledakan tersebut membuat dinding kapal hancur dan menyebabkan semua orang di dalam ruangan tersedot keluar ke ruang angkasa. Carol bertahan dengan menggunakan pelindung kepala untuk bernafas di luar angkasa, dan setelah itu, ia berhasil masuk kembali ke kapal induk Skrulls. Carol terus mencari jalan keluar hingga ia menemukan ruang penyimpanan pesawat kecil milik Skrulls, lalu membajak salah satu pesawat tersebut untuk melarikan diri. Pesawat itu meluncur menuju planet terdekat. Tetapi setelah memasuki atmosfer, pesawat mulai hancur perlahan. Carol terlempar keluar dan jatuh ke permukaan planet menabrak sebuah gedung. Akhirnya bertemu dengan seorang polisi. Adegan kemudian berpindah ke bangsa Skrulls yang dipimpin oleh Talos yang juga tiba di bumi dan mendarat. Mereka kemudian mengubah wujudnya menjadi manusia, meniru penampilan orang yang mereka lihat sedang berselancar. Sementara itu, Carol berusaha menghubungi Yon-Rogg di sebuah bilik telepon dengan menggunakan berbagai perangkat elektronik yang diambil dari lingkungan sekitar. Ia memodifikasi bilik telepon agar dapat terhubung dengan komunikatornya dan berhasil menghubungi Yon-Rogg. Setelah memastikan bahwa dia benar-benar Carol dan bukan Skrull yang menyamar, Yon-Rogg memberitahu bahwa mereka baru saja disergap oleh Skrulls dan mengira Carol telah tewas. Carol kemudian mengungkapkan bahwa Talos telah menyamar sebagai Solar dan bahwa Skrulls mendapatkan kode rahasia dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan pada dirinya. Dia juga mengonfirmasikan bahwa dirinya kini berada di bumi dan bahwa misi Skrulls adalah untuk menemukan seorang wanita bernama Dr. Lawson yang wujudnya muncul ketika Carol bertemu dengan Supreme Intelligence. Yon-Rogg meminta Carol untuk tetap tinggal di tempat sampai mereka tiba, tetapi Carol tidak mau mengambil risiko membiarkan Skrulls mendapatkan akses ke teknologi kecepatan cahaya yang mungkin dapat digunakan untuk menyerang galaksi. Tiba-tiba, jalur komunikasi mereka terputus. Carol memutuskan untuk melanjutkan misinya sendiri, tetapi dia tiba-tiba dicegat oleh Nick Fury yang mencoba menghentikannya dan meminta identitasnya. Carol kemudian menjelaskan bahwa dia adalah anggota pasukan Kree yang sedang memburu Skrulls, makhluk asing yang telah menyusup ke bumi. Namun, Nick sama sekali tidak memahami apa yang dikatakan oleh Carol. Tiba-tiba, Carol melihat salah satu Skrulls dan segera mengejarnya. Skrull tersebut melarikan diri ke dalam sebuah kereta, namun Carol berhasil menyusul dan masuk ke dalamnya. Di dalam kereta, Carol memindai satu persatu penumpang hingga pandangannya tertuju pada seorang wanita tua. Para penumpang terkejut ketika Carol tiba-tiba menyerang wanita tua itu, mengira bahwa Carol telah melakukan tindakan tidak sopan, namun ternyata wanita tua tersebut adalah Skrull yang menyamar. Saat Carol dan Skrull tersebut bertarung, para penumpang berusaha menahan Carol karena mereka yakin wanita tua itu adalah manusia biasa. Dalam kekacauan tersebut, Skrull yang menyamar berhasil melarikan diri. Pertarungan berlanjut di atas atap kereta, namun Skrulls akhirnya berhasil kabur meninggalkan Carol yang kehilangan jejaknya. Di waktu yang sama, Nick Fury sedang mengendarai mobil bersama agen Bill Coulson untuk mengejar Carol. Namun di tengah perjalanan, Nick menerima telepon dari agen Bill yang asli. Ini berarti rekannya di dalam mobil adalah Skrull yang menyamar menjadi Bill. Menyadari kebenaran ini, Nick akhirnya percaya bahwa Skrulls memang benar-benar ada. Setelah mengalami kecelakaan, Skrulls yang menyamar sebagai Bill tewas dan jasadnya dibawa untuk diobservasi. Carol memasukkan kristal yang ditemukannya ke dalam seragamnya yang memungkinkannya mengakses memori yang sebelumnya dijelajahi oleh Skrulls. Namun, penjelajahan tersebut terhenti pada informasi mengenai sebuah tempat bernama Pancos Bar, lalu kristal itu pun hancur.
Carol melanjutkan pencariannya di sebuah warnet untuk menemukan pancos bar yang juga muncul dalam ingatannya. Namun, karena koneksi internetnya terputus, dia terpaksa menggunakan cara konvensional dengan memanfaatkan peta. Saat sedang mencari, seorang pria mencoba menggodanya dan Carol akhirnya mencuri sepeda motornya untuk melanjutkan perjalanannya. Adegan berpindah ke Nick Fury yang sedang bersama Keller menganalisis jenazah Skrulls yang tewas. Nick juga memberitahu Keller tentang pertemuannya dengan Carol. Keller kemudian memerintahkan Nick untuk berpura-pura mengajak Carol bekerja sama. Nick pun pergi, sementara Keller justru mendoakan jenazah Skrulls tersebut yang mengindikasikan bahwa Keller yang dilihat ini sebenarnya adalah Talos yang menyamar. Setelah melacak keberadaan Carol yang baru saja mencuri sepeda motor, Nick akhirnya tiba di pancos bar, tempat yang juga baru saja didatangi oleh Carol. Di dalam bar, Carol mulai melihat beberapa kenangan yang muncul kembali dalam ingatannya. Pandangannya berhenti pada sebuah foto di dinding yang menunjukkan fasilitas Project Pegasus. Tak lama kemudian, Nick menyapa Carol. Keduanya lalu memverifikasi identitas masing-masing dan memutuskan untuk bekerja sama melanjutkan perjalanan menuju Project Pegasus. Okay, your turn. Dalam mobil, Carol menjelaskan bahwa sedang terjadi perang antara Skrulls dan Kree. Dia mengungkapkan bahwa Skrulls mengejar Dr. Lawson karena Lawson telah mengembangkan sebuah pesawat dengan kecepatan cahaya yang direncanakan akan digunakan untuk menyerang planet lain. Nick kemudian mengalihkan pembicaraan mengenai Carol dan Carol menyadari bahwa Nick tampaknya merasa bahwa dia sebenarnya memiliki misi pribadi. Sesampainya di fasilitas tersebut, Nick memberikan Carol topi berlogo SHIELD. Put that on. Lose the flannel. Tak lama setelah itu, mereka didekati oleh petugas keamanan yang menanyakan tentang Dr. Lawson. Sayangnya, mereka malah dimasukkan ke dalam sebuah kantor yang dikunci, menunggu tanpa kepastian. Dengan menggunakan sidik jari yang ditinggalkan petugas, mereka berhasil keluar dari ruangan tersebut dengan bantuan selotip, lalu menuju ke ruang dokumentasi. Dian bertemu dengan seekor kucing oranye. What's your name, huh? Dengan menggunakan kekuatan poten blastnya, Carol membuka pintu. Di dalam ruangan tersebut, mereka akhirnya menemukan sebuah file tentang Dr. Lawson yang menjelaskan tentang rencananya untuk membuat mesin berkecepatan cahaya. Ternyata, proyek tersebut telah dihentikan. Setelah memeriksa beberapa catatan, Nick berkesimpulan bahwa Dr. Lawson mungkin gila. Namun, Carol mengonfirmasi bahwa rencana Dr. Lawson adalah membuat mesin terbang Kree, seperti yang tertulis dalam dokumen miliknya. Menyadari bahwa Lawson adalah seorang Kree, Nick menambahkan bahwa Lawson telah meninggal dalam kecelakaan pesawat 6 tahun lalu dan mesinnya hancur. Sayangnya, banyak data telah dihapus, kecuali satu testimoni dari Maria yang merupakan orang terakhir yang melihat Lawson masih hidup. Carol melanjutkan pencariannya dan menemukan foto Lawson, Maria, dan dirinya sendiri yang membuat ingatan dan pertanyaannya tentang masa lalunya semakin jelas. Carol lalu menghubungi Yon-Rogg melalui telepon di ruangan tersebut dan meminta penjelasan. Yon-Rogg menjelaskan bahwa Lawson sebenarnya adalah agen rahasia Kree bernama Malphite yang sedang mengerjakan inti energi untuk membantu memenangkan perang. Ketika Carol memberitahu Yon-Rogg bahwa dia menemukan informasi tentang dirinya di planet ini, Yon-Rogg mencoba meyakinkan bahwa itu adalah simulasi ingatan yang ditanamkan oleh Skrulls dan memberitahu bahwa mereka sedang dalam perjalanan dan akan sampai di bumi dalam beberapa jam. Sementara itu, di pintu masuk fasilitas, Nick bertemu dengan beberapa agen SHIELD termasuk Keller yang telah dihubunginya. Saat memasuki lift, Nick merasa ada yang janggal karena selama ini dia hanya dipanggil Fury. Dia memutuskan untuk berpisah dari Keller dan mencari Carol, yang ternyata sudah tidak ada di ruang arsip dokumentasi. Beberapa saat kemudian, Talos yang telah memerintahkan beberapa agen SHIELD termasuk Bill untuk mengepung dan menangkap Carol, akhirnya bertemu dengan Nick dan Talos yang menyamar sebagai Keller. Mereka bertarung hingga akhirnya Carol menyelamatkan Nick dengan kekuatan poten blastnya. Ketika mereka melarikan diri,
Carol marah kepada Nick karena merasa dikhianati setelah dia menghubungi SHIELD. Mereka kemudian berjalan melalui tangga dan dihentikan oleh agen Peel, yang akhirnya memutuskan untuk membantu mereka melarikan diri dengan pesawat yang diterbangkan oleh Carol. Namun di dalam pesawat tersebut terdapat penumpang misterius. Setelah menunjukkan foto-foto dari ruang arsip kepada Nick, Carol menyimpulkan bahwa dia sebenarnya berasal dari planet ini dan entah bagaimana bisa berada di planet Kree. Mereka memutuskan untuk pergi ke Louisiana untuk menemui Maria. Sementara itu, setelah penyergapan di Torva gagal dan Carol diculik, Ronan the Accuser menghubungi Yon-Rogg dan timnya menyalahkan Star Force atas kegagalan tersebut. Sesampainya di Louisiana, Carol disambut oleh Monica dan Maria yang tampak terkejut dan tidak percaya. Monica bahkan memanggilnya dengan nama Carol, membuat Carol semakin bingung. Mereka kemudian masuk ke rumah dan Carol menceritakan ingatannya selama berada di planet Hala. Monica kemudian diinstruksikan untuk mengumpulkan barang-barang milik Carol dengan bantuan Nick. Maria kemudian menjelaskan asal-usul Carol yang sebenarnya, bahwa Carol Danvers adalah sosok yang sangat mengagumi Dr. Lawson, yang sedang dalam misi untuk menghentikan perang dan menyelamatkan banyak nyawa. Meskipun misi tersebut terlalu rahasia untuk diketahui, Monica memanggil Carol untuk melihat barang-barang yang berhasil dikumpulkan yang membantu Carol memulihkan beberapa ingatan tentang kehidupannya sebagai Carol Danvers. Tak lama setelah itu, mereka mendengar ketukan di pintu dan Carol mengira itu adalah Skrulls yang menyamar sebagai tetangga Maria. Untuk meredakan ketegangan, Maria menutup pintu dan saat berbalik mereka terkejut karena Talos sudah berada di dalam rumah. Talos berusaha menghentikan ketegangan untuk mencegah kerusakan pada rumah Maria sambil menjelaskan bahwa dia hanya ingin berbicara. Talos memberitahu Carol bahwa dia mengetahui sesuatu yang membuatnya berbeda dari bangsa Kree lainnya. Talos telah menemukan rekaman audio dari Black Box yang menyimpan suara Carol dari kecelakaan pesawat 6 tahun lalu. Rekaman ini diklaim oleh Maria sebagai hancur bersama pesawat. Carol setuju untuk mendengarkan rekaman tersebut, tetapi sebelum mereka memutarnya, Orange, seekor kucing, masuk ke dalam rumah dan tampaknya membuat Talos takut. Mereka akhirnya berkumpul di ruang komputer Maria untuk mendengarkan rekaman dari Black Box yang ditemukan oleh Talos. Mereka semua mendengarkan rekaman yang mengungkapkan peristiwa 6 tahun lalu, yang membantu Carol mengembalikan ingatannya tentang kecelakaan tersebut. Pada tahun 1989, 6 tahun sebelum kejadian ini, Carol mengajukan diri sebagai pilot pengganti untuk mengemudikan pesawat kecepatan cahaya yang diciptakan oleh Dr. Lawson menuju laboratoriumnya. Saat mereka terbang tinggi, tiba-tiba pesawat tidak dikenal mendekati mereka. Carol, sebagai pilot, dengan terampil menghindari serangan dari pesawat tersebut sambil menanyakan tujuan mereka. Lawson menjawab bahwa mereka mengincar pekerjaannya. Carol akhirnya tidak bisa menghindar dari serangan dan pesawat mereka jatuh. Beruntung mereka selamat, dengan Carol mengalami luka dan darah dari hidungnya, sementara Lawson memiliki jenis darah yang berbeda. Lawson kemudian mengungkapkan bahwa dirinya adalah ilmuwan bangsa Kree bernama Mar-Vell. Mar-Vell memperingatkan Carol untuk melarikan diri agar tidak menjadi korban perang mereka, sambil memberitahukan koordinat laboratoriumnya agar Carol dapat menyelesaikan misi yang ditinggalkan oleh Mar-Vell sebelum menghancurkan inti mesin pesawat. Mar-Vell akhirnya dibunuh oleh Yon-Rogg, menyisakan Carol untuk menghadapi Yon-Rogg. Melihat niat Mar-Vell untuk menghancurkan inti pesawat, Carol mengarahkan pistolnya ke inti tersebut yang akhirnya hancur. Ledakan inti pesawat tersebut ternyata diserap oleh tubuh Carol, memberinya kekuatan. Yon-Rogg kemudian membawanya. Carol merasa terkejut dan marah karena merasa telah dibohongi oleh bangsa Kree. Talos kemudian mencoba menjelaskan alasan dibalik kematian Mar-Vell. Ternyata Mar-Vell berkhianat kepada bangsanya untuk menyelamatkan Skrulls dari invasi Kree yang menghancurkan planet mereka karena tidak tunduk pada aturan Kree. Carol mencoba membantah dengan menyebut Skrulls sebagai teroris yang menyerang mereka di Torva, tetapi Talos menjelaskan bahwa kaum Skrulls
sebenarnya sedang mengungsi di Torva. Talos juga mengungkapkan bahwa inti energi yang dikerjakan oleh Marvel bisa membantu mereka menemukan rumah yang aman dari ancaman bangsa Kree. Who I am. Melihat Carol yang emosional, Maria turun tangan untuk menenangkan sahabatnya dan meyakinkan bahwa Carol selalu menemukan cara untuk melakukan hal yang benar. Carol mengungkapkan bahwa koordinat yang diketahui Talos sebenarnya adalah sebuah vektor, yang berarti laboratorium tersebut tidak berada di bumi melainkan di orbit bumi. Carol juga memperingatkan bahwa Yonrok akan segera datang untuk menjemputnya dan menghancurkan bangsa Skrulls. Saat itu, mereka hanya memerlukan teknologi untuk mencapai luar angkasa yang akan dimodifikasi oleh ilmuwan Skrulls bernama Norex atas perintah Talos. Sementara itu, Monica membantu Carol meyakinkan ibunya untuk menjadi kopilot dan memberikan tampilan baru untuk seragam Carol. By the coolest mission in the history of your daughter. Yonrok akhirnya tiba di bumi dan menuju sebuah gubuk untuk menemui Carol. Mereka saling memverifikasi identitas, namun Carol tidak dapat menjawab pertanyaan terakhir mengenai darah apa yang mengalir di tubuhnya. Yonrok menyimpulkan bahwa dia adalah Skrulls dan membunuhnya. Yonrok kemudian menghubungi Ronan the Accuser untuk meminta bantuan dalam membasmi Skrulls dari bumi. Good of all Kree, Commander. Sementara itu, Carol bersama Talos, Nick, Maria, dan Orel menuju laboratorium Marvel di orbit. Sesampainya di sana, mereka tidak dapat melihat laboratorium tersebut hingga akhirnya Carol menggunakan seragamnya untuk mengaktifkan pelindung optik laboratorium. Mereka berhasil masuk dan menemukan inti energi yang mereka cari, yaitu Tesseract. Aneh, Talos tidak terlalu berfokus pada Tesseract. Ia lebih tertarik pada keluarganya yang selama ini dilindungi oleh Marvel. Talos akhirnya bersatu kembali dengan istrinya, Soren, dan anaknya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Carol berjanji tidak akan menyakiti mereka dan meminta maaf karena telah menjadi bagian dari perang Kree dan Skrulls. I played the same pinball. Tiba-tiba, mereka disergap oleh Star Force yang telah melacak keberadaan mereka. Yonrok melihat bahwa Carol telah mengganti seragamnya. Anggota Star Force lainnya menuntut Carol untuk bertemu dengan Supreme Intelligence. Marah karena merasa telah dibohongi oleh Yonrok, Carol berniat untuk menyerang. Namun, Yonrok berhasil mengaktifkan penghambat poton yang menghilangkan kemampuannya sehingga Carol tertangkap. Dalam keadaan tidak sadar, Carol terhubung dengan Supreme Intelligence. Di sana, dia meminta untuk dibebaskan, namun tidak dapat menghadapi kekuatan Supreme Intelligence. Akhirnya, dia berhasil menghancurkan penghambat poton dan mendapatkan kembali seluruh kekuatannya. I've been fighting with one arm tied behind my... Carol terbangun kembali di laboratorium Marvel dan menghajar semua anggota Star Force. Dia merebut Tesseract yang disimpan dalam sebuah kotak makanan. Carol kemudian menyelamatkan Nick dan Maria yang sedang melawan dua tentara Kree. Dia memerintahkan Nick untuk membawa Tesseract ke tempat yang aman. Karena Nick menolak untuk menyentuh Tesseract, Orange si kucing mengambil alih tugas tersebut. Mereka diperintahkan untuk membawa Skrulls ke Squad Jet, sementara Carol berusaha mengulur waktu dengan membawa kotak makanan sebagai umpan untuk melarikan diri. Nick dan Maria dicegat oleh Star Force, namun mereka diselamatkan oleh Orange. Ketika dicegat lagi, Orange tidak bereaksi, menandakan bahwa salah satu anggota Star Force telah disalin oleh Talos yang membantu mereka lolos ke Squad Jet. Carol menghadapi satu persatu anggota Star Force dengan kekuatan barunya sebagai Kapten Marvel. Dia memiliki kekuatan Photon Blast yang lebih kuat. Setelah mengalahkan Korath, Carol berduel dengan Minerva. Saat Star Force satu persatu tidak mampu mengalahkan Carol, Yonrok turun tangan dan menemukan bahwa kotak makanan yang dibawa Carol tidak berisi Tesseract. Yonrok kemudian meninggalkan pertarungan untuk mengejar Tesseract, sementara Carol dihalangi oleh anggota Star Force. Nice. Di atas Squad Jet, Talos terkena tembakan dari Yonrok yang berusaha menghentikan mereka melarikan diri dari laboratorium Marvel. Gagal,
Yon-rok memerintahkan Minerva untuk mengejar mereka menggunakan pesawat, sementara dia menyusul dengan kapal. Carol datang untuk mencegahnya, namun Yon-rok mengemudikan pesawatnya dengan cepat, sehingga Carol ikut terseret keluar angkasa menuju bumi untuk mengejar squad jet yang dikemudikan oleh Maria. Maria menunjukkan kemampuannya sebagai pilot dengan mengalahkan Minerva dalam aksi kejar-kejaran pesawat. Sementara di pesawat lain, Carol dijatuhkan oleh Yon-rok. Yon-rok menyerang Maria, namun Carol yang masih terjatuh akhirnya menyadari bahwa dia bisa terbang. Dia menyerang pesawat Yon-rok untuk menyelamatkan Maria dan rekannya. Tidak lama setelah itu, Ronan the Accuser dan anak buahnya muncul. Meluncurlah rudal balistik menuju bumi. Menyadari hal tersebut, Carol membalikan serangan rudal dan menghancurkannya satu persatu. Dia kemudian terbang menghancurkan salah satu kapal Ronan dan mendekati Ronan sendiri. Ronan memutuskan untuk mundur sambil berjanji akan kembali. The core. Carol kemudian mendekati Yon-rok yang menentangnya untuk berduel dengan tangan kosong dan tanpa kekuatan super, untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Carol menolak tantangan tersebut, mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dibuktikan. Dia mengirim Yon-rok kembali ke Hala dan menitipkan pesan kepada Supreme Intelligence bahwa dia akan menghentikan perang antara Kree dan Skrulls. I'm sending you with a message. War, the lies. Di squad jet, Nick terluka parah di matanya setelah Orange si kucing mencakarnya. Di rumah Maria, mereka berkumpul di meja makan untuk membahas pengalaman luar biasa yang baru saja mereka alami. Carol memutuskan untuk membantu Skrulls mencari planet baru. Sementara itu, Carol mengembalikan pagar milik Nick yang telah di-upgrade sehingga dapat menghubunginya dalam keadaan darurat, bahkan jika Carol berada di galaksi lain. Carol juga meminta Nick dan S.H.I.E.L.D. untuk menyembunyikan Tesseract di bumi. Keep singing, maybe it'll come back to me. What? You think I'm gonna crank call? Akhirnya, Carol menggunakan identitas alter ego-nya sebagai Kapten Marvel. Kapten Marvel membawa bangsa Skrulls ke planet baru mereka dan film ditutup dengan Nick mendirikan organisasi The Avengers.